Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro This Week. Kejaksaan Agung menambah jerat pasal terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang sebelumnya sudah menjadi tersangka pemufakatan jahat dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Kini Zarof Richard ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU bersama dengan hakim pemberi vonis bebas Ronald Tanur, Heru Hanindyo. Penyidik Kejaksaan Agung Selasa lalu menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarof Richard sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebelumnya Zarof Richard juga sudah menyandang status tersangka pemufakatan jahat dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang perkaranya tengah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terhadap yang bersangkutan itu sudah lakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kedua, bahwa sekaitan dengan penyidikan itu, oleh penyidik juga telah menetapkan ZR sebagai tersangka dalam TPPU, dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi sudah dilakukan penyidikan dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka juga sejak tanggal 10 April ya, 2025. Selain menetapkan Zarof Richard sebagai tersangka TPPU, Kejagung juga memblokir aset-aset milik Zarof dan keluarganya di wilayah Jakarta dan Pekanbaru Riau. Pemblokiran aset dilakukan untuk mengantisipasi upaya pengalihan aset oleh Zarof maupun keluarganya. Penyidik juga sudah melakukan upaya-upaya pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga dimiliki oleh ZR. Ya, jadi penyidik sudah meminta pemblokiran kepada kantor Badan Pertanahan di beberapa tempat. Ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Kota Depok, dan ada di Pekanbaru. Nah, apa tujuannya? Supaya tidak dilakukan tindakan pengalihan. Ya, supaya tidak dilakukan tindakan pengalihan. Itu banyak sekali. Sebelumnya Kejagung telah menggeledah kediaman Zarof Richard di wilayah Senopati, Jakarta Selatan pada akhir Oktober 2024 lalu. Dari penggeledahan itu didapati uang 920 miliar rupiah dan emas batangan sebanyak 51 kg. Di rumah Zarof, Kejagung juga menemukan sebuah boks kontainer berukuran besar di kamar. Boks tersebut berisi mata uang asing pecahan dolar Singapura. Dalam penggeledahan, penyidik Kejagung turut menyita 14 ponsel dari berbagai merek, flash disk, 2 laptop, hingga iPad. Hingga kini asal-usul uang 920 miliar rupiah dan emas seberat 51 kg yang ditemukan di rumah Zarof Richard masih misteri. Istri dan anak Zarof yang hadir menjadi saksi di pengadilan pada Senin malam tanggal 28 April 2025 lalu mengaku tidak tahu dari mana asal harta sebanyak itu. Usai istri dan anaknya bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin malam, Zarof Richard mengaku keberatan keluarganya harus terseret-seret dalam kasus pemufakatan jahat terkait dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur yang menjeratnya. Ya, saya sangat keberatan keluarga saya dijadikan saksi. Baik. Kehadiran keluarga Zarof Richard menjadi saksi awalnya diharapkan bisa membongkar dari mana asal-usul uang sebesar kurang lebih 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg yang didapat dari rumah Zarof. Sayangnya di hadapan hakim, istri dan anak Zarof kompak mengaku tak tahu sumber uang dan emas tersebut. Pada saat itu masih ada yang belum dihitung sebenarnya? Ya, karena dibilang sudah pagi, sudah waktunya sudah. Ya, setelah itu berapa yang disebut? Yang disebut itu yang 900. Tapi masih ada yang belum terhitung? Iya. Jumlahnya berapa? Iya, belum tahu. Sementara itu, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin lalu menghadirkan pihak swasta, Bert Nomensen Sidabutar,
dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Dalam persidangan, Bert Nomensen mengaku membantu pendanaan pembuatan film kepada Zarof sekaligus untuk titip perkara. Dalam persidangan, saksi pihak swasta, Bert Nomensen, blak-blakan mengaku kecewa lantaran upayanya memberikan modal 1 miliar rupiah untuk pembuatan film Sang Pengadil tidak sesuai dengan harapannya agar perkara hukum keponakannya dibebaskan. Meski sudah membantu pendanaan pembuatan film Sang Pengadil, menurut Bert Nomensen, anggota keluarganya tetap dihukum. Meski mengaku titip perkara, namun saksi Bert Nomensen membantah uang 1 miliar rupiah yang diberikannya untuk penanganan perkara. Menurut Bert, janji penyerahan uang 1 miliar rupiah tersebut untuk pendanaan film. Saya bantu. Membantu dalam hal seperti apa? Apa kalau istilahnya bantu film ya? Bantu film, pendanaan film. Oh, pendanaan film. Iya. Ada disebutkan berapa nominal yang kemudian Sebenarnya tidak sebut. Berapa hari kemudian saya yang bertanya, ya kan? Saya yang bertanya, disampaikan sebenarnya saya nggak mengerti 1 meter itu. Dijelaskan 1 meter itu 1 M. Itu pada pertemuan berikutnya? Iya. Gitu. Atau di rumah makan Kairo itu? Enggak, berapa hari? Iya. Baik, jadi dari terdakwa ada menyampaikan butuh bantuan pendanaan 1 meter disebut begitu. Terus saudara saksi ada mengkonfirmasi yang dimaksud itu benar saksi menyerahkan uang sebesar 1 miliar? Benar. Kepada terdakwa langsung? Benar. Itu dalam mata uang apa? 100.000. Dalam mata 100 ribuan. 100 ribuan rupiah? Rupiah. Rupiah. Saudara serahkan kepada terdakwa di mana? Di rumahnya. Di rumahnya yang di jalan apa? Di jalan apa? Senayan ya? Senayan. Terdakwa Zarof Rikar sendiri diduga menerima gratifikasi berupa uang dari tahun 2012 sampai 2022 senilai 915 miliar rupiah dan gratifikasi emas sebanyak 51 kg dari pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.